Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Hardi Marisa, guru sosiologi dari SMA Pasundan 1 Bandung. Kali ini saya akan membawakan video apresiasi guru dan kepala sekolah tahun 2021 yang berjudul Tidak terasa sudah beranjak 1 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa dampak dari pandemi ini bisa kita lihat dari 2 kacamata berbeda. Bisa kita lihat dari sudut pandang positif dan sudut pandang negatif. Selain dari kedua sudut pandang tersebut, pandemi memiliki efek yang cukup signifikan terhadap berbagai macam sektor formal maupun informal. Kita tahu bahwa pandemi ini tidak hanya berimbas pada lumpuhnya perekonomian suatu negara, namun dalam dunia pendidikan pun pandemi memiliki dampak yang cukup masif. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk merefleksikan diri dan memusatkan perhatian dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, khususnya jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Dampak negatif dari pandemi ini begitu menimbulkan banyak sekali masalah, terutama pada dunia pendidikan, mulai dari anak yang mengharuskan belajar dari rumah dengan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dengan proses KBM seperti itu, otomatis peserta didik harus memiliki fasilitas gawai yang ditunjang dengan koneksi internet yang baik. Namun, kenyataan di lapangan, tidak semua peserta didik memiliki fasilitas tersebut. Kemudian, tak sedikit anak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran online, karena banyak materi yang disampaikan kurang dimengerti, yang implikasinya peserta didik hanya dibubuhkan seabreg tugas yang memicu mereka stres. Namun, di sisi lain ternyata pandemi ini membawa dampak positif bagi peserta didik maupun guru itu sendiri. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif dalam hal ini dimaknai sebagai aktivitas pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21. Unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud antara lain TPEC atau Technological, Pedagogical, Content Knowledge sebagai kerangka dasar integrasi teknologi dalam proses pembelajaran yang didampingi pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Tuntutan kompetensi abad 21 atau 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity. Kemampuan literasi dan unsur-unsur lain yang terintegrasi dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajarannya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, saya sebagai guru sosiologi di SMA Pasundan 1 Bandung mencoba untuk mengaplikasikan pembelajaran inovatif sebagai bagian dari solusi atas permasalahan proses KBM yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. SMA Pasundan 1 Bandung adalah sebuah sekolah jenjang menengah atas yang berstatus swasta, terletak di Jalan Balong Gede nomor 28, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. SMA Pasundan 1 Bandung memiliki letak sekolah yang sangat strategis karena berada di pusat kota. Sebelum pandemi ini mewabah, pada mata pelajaran sosiologi, saya banyak mengajak peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru, namun juga melibatkan peserta didik untuk berperan aktif. Salah satu contoh kegiatan pembelajaran sosiologi yang pernah saya lakukan adalah menyajikan drama sosiologi, di mana peserta didik kelas 11 IPS yang saya ampu mencoba untuk mengaplikasikan materi permasalahan sosial, yakni materi kelas 11 bab 2, ke dalam sebuah drama sosiologi yang sederhana. Selain itu, saya pernah mengkombinasikan musik dengan pembelajaran seperti musikalisasi sosiologi. Peserta didik kelas 10 menyanyikan sebuah lagu di mana liriknya diganti dengan materi sosiologi tentang penyimpangan sosial, materi kelas 10 bab 3, yakni ragam gejala sosial dalam masyarakat. Lebih unik lagi, saya bekerja sama dengan guru seni budaya untuk berkolaborasi, menampilkan pertunjukan sederhana. Peserta didik membawakan materi multikultural dan harmoni sosial dalam sebuah tarian
nyanyian, disertai pakaian adat yang terdapat di Indonesia sebagai keberagaman yang harus kita jaga dan patut kita syukuri. Tak sampai di sana, saya juga pernah menggali kemampuan peserta didik yakni membuat film pendek bertema materi sosiologi yakni konflik sosial, materi kelas 11 bab 4. Berbanding terbalik dengan kegiatan sebelum pandemi. Di era new normal saat ini, saya mengalami banyak permasalahan dalam proses KBM. Mata pelajaran sosiologi, mulai dari peserta didik yang sulit memahami materi, sampai berpengaruh terhadap kedisiplinan peserta didik dalam proses mengisi presensi dan masuk ke kelas secara online. Sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran, saya mencoba untuk berinovasi dan berkreasi dengan cara membuat video pembelajaran sendiri. Rekan-rekan di sini bisa mengakses pada channel YouTube saya, yakni Ekspedisi Sosiologi. Channel YouTube ini merupakan salah satu tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi sejak era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk warga SMA Pasundan 1 Bandung, namun juga untuk sekolah yang lainnya. Selain itu, SMA Pasundan 1 Bandung terus mengembangkan teknologi seperti LMS yang sudah tersedia yakni Pasundan Belajar. Mudah-mudahan dari adanya LMS ini bisa berkembang lagi. Selain LMS Pasundan Belajar, saya juga memanfaatkan fasilitas Google, di mana fasilitas ini bisa diakses oleh semua peserta didik. Saya menggunakan Google Meet serta Google Classroom. Selain itu, saya juga memanfaatkan fasilitas Google Form dan Google Drive.